Oke, baik kita membacanya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, amin. Kalau kita menjalani hidup 2025, sudah banyak berkat yang kita terima, dan ada banyak tantangan yang kita sudah lewati. Ada banyak orang yang bisa kita saksikan, kita dengar, kita ketahui, mereka belum sampai masuk ke 2026 sudah kembali dipanggil Tuhan. Ada yang mengalami berbagai penderitaan, kesulitan, dan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka itu memang adalah orang-orang yang bisa dikatakan mengalami kesedihan. Orang-orang yang ada di Tapanuli Tengah, di Sibolga, bahkan di Aceh, bahkan beberapa tempat sekarang ada banjir. Memang dunia dengan segala isinya cepat atau lambat akan lenyap. Dan situasi kondisi saat ini tidak mudah karena iklim juga mengalami perubahan yang sangat fluktuatif, dinamis, dan tidak bisa dirangkai. Maka ada yang punya pikiran begini, nanti mungkin orang-orang yang dulu mampu dengan keilmuannya memberikan prediksi cuaca itu akan mundur karena tidak lagi seperti yang dulu bisa diprediksi sedemikian fokus, detail, rinci apa yang akan terjadi, situasi alam dan segalanya. Sekarang tidak. Memang itu kenyataannya. Tantangan yang berikutnya yang kita bisa lihat di masa 2025, baik dari pemerintah, dari rakyat, terutama kita keluarga demi keluarga, itu banyak hal yang kita lalui. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak senang, ada sukacita, ada juga kedukaan, bukan dalam pengertian ada yang meninggal saja, tapi hal-hal yang tidak kita senangi. Nah, di awal tahun, kita masing-masing mungkin saja sudah punya resolusi sendiri, komitmen sendiri. Apa yang harus saya lakukan di 2026? Rencana apa yang kita akan lakukan di 2026? Kita susun sedemikian rupa supaya nanti kita menjalaninya hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, sampai bulan Desember 2026 kita jalani dengan baik, lancar, dan mendapatkan segala apa yang Tuhan sediakan. Seringkali kita ingin semuanya lancar, tetapi kenyataannya pengalaman dan pengamatan kita tidak semudah yang kita sudah rancang. Sudah demikian detail kita rancang, tiba-tiba ada saja sebuah destruksi, sebuah infiltrasi yang membuat kok bisa begini ya kejadiannya tanpa diduga. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, kalau kita mau perhatikan di dalam Amsal 30, Amsal ini kan merupakan nasihat-nasihat bijak dari Allah melalui hamba-hamba Tuhan, khususnya melalui penulis Amsal untuk menjalani kehidupan. Amsal itu untuk kita memiliki yang namanya skill of life, terampil dalam hidup. Terampil dalam hidup itu tidak hanya knowledge understanding, pengetahuan dari berbagai pengetahuan, sains, humaniora, sosial, dan masalah-masalah yang disebut dengan kehidupan praktis, tetapi juga skill itu berkaitan dengan how to-nya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Penting karena kita orang yang juga praktis. Bagaimana kita membuat tempat tidur kita itu rapi, bersih, tanpa ada lagi kotoran. Bagaimana membuat kamar di mana kita bisa menikmati kesendirian, me time itu betul-betul me time yang dalam kesejukan. Ya tentu kita sudah buat rancangan yang indah untuk itu. Bagaimana kita menyusun tugas-tugas kita. Jangan terburu-buru sampai berlarut malam baru mengerjakan tugasnya. Akhirnya lupa bahwa tiap hari bisa dikerjakan sebenarnya. Tiap hari bisa 1 jam, disisihkan waktu belajar. Masih ingat waktu SD namanya almarhum Bapak Yatsir. Itu SD guru kelas 5. Sederhana apa dia? Nasihat dia kepada kami murid-murid waktu itu. SD negeri loh ini. Dikatakan begini, kalian cukup 1 hari setiap mata pelajaran, sisihkan 10 menit fokus untuk belajar. Jadi jangan mendadak, jangan juga karena hari Minggu, karena hari libur, nggak ada satu kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri. Begitu juga kita dalam melihat diri, kita perlu mengintrospeksi diri dan mengamati diri. Nah, solusi-solusi itu sudah kita kerjakan di tahun lalu, dan di tahun ini kita terus tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Bersyukur kalau sudah lewati semester demi semester, bersyukur sudah lewati setahun yang sudah lewat, bersyukur untuk semua kinerja yang sudah kita capai. Tetapi ingat,
Ada nasihat dari Tuhan. Apa itu? Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal yang didoakan oleh Amsal yang menjadi bagian dari kita untuk kita renungkan, kita refleksikan. Tidak hanya kita dengar. Pertama, jauhkan daripadaku kecurangan. Ini penting. Apapun kemampuan kita berpikir, kemampuan kita melakukan ini dan itu, kalau curang, sudahlah, selesai itu hidup itu. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin tetangga tidak tahu, mungkin keluarga tidak tahu, mungkin orang yang dekat dengan kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Curang itu bukan berarti dia hanya nipu dan berbohong dan berdusta, tapi kita mau jujur, integritas. Istilah dalam konteks sekarang itu integritas, hidup yang berintegritas. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dikaryakan. Itu satu kesatuan yang disebut integritas. Kalau kita tahu bagaimana sebagai seorang mahasiswa hospitality, ya kita harus juga bisa memberikan contoh bagaimana membangun sebuah tempat tinggal dan kamar yang hospitality. Kalau kita adalah seorang teknis, kita juga harus mampu menyusun sebuah tugas tanggung jawab secara rinci detail, sehingga tahu tempatnya, tahu rumusnya, tahu mengerjakannya, tahu menerapkannya. Kalau kita seorang communicator, kita harus mampu juga mengimplementasikan apa yang sudah kita pikirkan di dalam image atau video atau apapun. Kalau kita seorang pekerja, kita seorang dosen, kita seorang nurse, kita seorang ASN, atau seorang pejabat di sebuah kelembagaan masyarakat, bagaimana kita itu menempatkan diri di dalam keseharian kita? Jauhkan kecurangan, integritas. Berarti seorang mahasiswa bukan hanya mengejar dapat grade A, tapi bagaimana mengerti kedalaman daripada mata kuliah yang dipelajari. Entah itu mata kuliah metalurgi 1, apa itu konstruksi baja 2, apakah itu belajar dengan bidang-bidang yang lain, itu mesti didalami. Begitu juga ketika kita belajar tentang administrasi rumah tangga, itu perlu dipelajari. Karena mengadministrasikan rumah tangga bukan hanya bicara soal saya sudah masak dan mencuci dan menggosok, tapi juga bagaimana menjaga kesehatan diri, supaya diri itu memiliki keseimbangan. Nah, integritas di situ. Sebagai seorang dosen misalnya, nah orang bukan hanya dia tahu menginformasikan pengertian pengetahuannya kepada mahasiswanya, tapi juga menghidupi menjadi contoh dan teladan, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang suka nanya malam-malam. Itu harus perlu dihati-hati, karena kadang-kadang ditanya yang bukan pertanyaan dalam kuliah. Nah, ini penting, jadi integritas itu penting. Kadang-kadang, Pak, apapun yang Bapak minta saya akan penuhi, yang penting saya bisa lulus. Wah, ini ini ujian integritas. Kalau main curang, seperti orang-orang yang ketahuan setelah belakangan mencurang akhirnya menimbulkan persoalan. Dipecat langsung, blacklist. Kenapa? Mencurang dia. Dia pikir orang nggak tahu. Dia pikir sistem nggak ngerti. Dia pikir orang tidak bisa memberitahu. Menakutkan. Integritas, plagiarisme, buku-buku atau hasil pekerjaan itu nggak boleh kita melakukan kecurangan. Nah, di 2026 itu makin kita tingkatkan kualitasnya, kualitas belajarnya. Kalau kita tahu kita itu sakitnya bukan hanya tapi juga juga yang lain, jaga sarapannya, jaga istirahatnya. Kalau kita ngerti bahwa kalau kita minum es, terus kemudian kita minum yang yang soda-soda itu bikin batuk, ya kita harus jaga supaya integritas hidup kita terjaga. Kalau kita sadar bahwa obat yang kita perlukan tiap hari untuk kita minum, kita jaga, jangan sampai tercecer dari tangan, dari hilang. Atau lupa, walaupun mudah dibeli lagi, tapi bukan soal bagaimana kita membelinya, tapi bagaimana kita menjaganya. Nah, begitu juga dalam keseharian kita. Jadi, ini nasihat pertama. Doa kita, Tuhan jaga aku jangan curang. Yang kedua, jangan aku bohong. Pernah dulu, saya juga berbohong, saya bilang begini, ini untuk uang kuliah padahal untuk main judi. Ini untuk uang kuliah padahal untuk minum-minuman beli tua. Ini untuk uang kuliah padahal untuk ajak kawan atau teman jalan-jalan. Nah, itu berbohong. Padahal tidak begitu. Jadi berbohong itu yang kedua yang kita minta. Jangan berbohong, Tuhan. Ajar saya tidak berbohong sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, sama Eda, sama Ito, sama Lae. Pokoknya nggak boleh berbohong sama guru, sama dosen, sama teman sekantor, sama mahasiswi, sama mahasiswa, sama istri, sama suami. Tidak boleh berbohong. Berbohong itu dilarang Tuhan. Jangan kamu berbohong. Jadi integritas dan kehidupan yang disebut dengan transparansi. Ini penting. Kamu mau kemana? Enggak, ke depan. Padahal ke depan itu nggak jelas kemana. Clear and clean. Kamu mau jam berapa pulang? Entahlah, nanti kita tahu. Tahu deh, misalnya begitu. Ada juga yang bilang begitu, tapi kita harus bisa menjalankan hidup yang benar. Nah, ini nasihat dari Amsal untuk kita.
untuk saya, untuk kita semua. Lalu, apa yang dikatakan? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Wah, ini menakutkan kan? Siapa yang mau miskin? Nggak ada. Yang mau adalah kita kaya. Apa yang kita butuhkan, ada. Apa yang kita minta, tersedia. Itu namanya orang kaya. Orang kaya itu kalau dia dibutuhkan kesehatan, dia nggak mencukupkan kesehatan, itu belum kaya. Kalau dia orang kaya, apa yang diperlukan, dia dapatkan. Maka di sini ada yang namanya keseimbangan. Apa itu? Kita tidak mau miskin, tapi juga tidak kaya. Dilanjutkan penjelasannya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu, tidak menyangkal siapa Tuhan. Dan kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi, yang perlu adalah bukan kita dilarang kaya, tapi jangan pula memiskinkan diri dengan terpaksa. Jadi artinya, kalau jelas kita cukup, jangan rakus. Jangan juga maruk ke dalam bahasa sana, kampung sana. Jangan juga jadi pelit dengan diri, nggak mau jaga diri. Ah, kata bapak, kata mama, kata itu nggak boleh boros. Jadi akhirnya nggak makan. Tapi juga kata mama sama bapak tidak boleh rakus. Jadi bahasa kalimatnya, cukupkan apa yang ada padamu. Itu bahasa sederhananya. Jadi yang pertama, permintaan kita, doa kita adalah integritas. Yang kedua, cukupkan apa yang ada padamu. Kalau Tuhan berikan berkat, jangan menjadi kita sombong. Kalau kita diberikan kesulitan, jangan jadi pengemis. Mari kita sama-sama saling memberi diri untuk bisa mengatakan, ya Tuhan, cukupkanlah aku pada apa yang kau berikan. Bersyukur, kata kuncinya. Kalau integritas, kata kuncinya apa? Minta hikmat. Tapi kalau kecukupkan apa yang ada padaku, kata kuncinya apa? Bersyukur. Bersyukur atas apa yang diberikan. Tapi juga jangan cepat-cepat mengeluh. Belum waktunya makan, minta makan. Kalau kita hitung 8 kali 3, 24 jam, berarti 3 kali makan. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya tidak kerja, ya kerja. Jadi cukupkan yang ada padamu. Dengan demikian, ini menjadi doa kita. Bukan doa saya saja, tapi doa kita semua. Tuhan, tolonglah saya supaya tidak curang dan bohong. Tuhan, berilah kepada saya satu kehidupan yang mengatakan, cukupkanlah apa yang ada padaku. Supaya aku tetap berhikmat dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami untuk tidak melakukan kecurangan dan berbohong, dan supaya kami juga menyatakan kecukupan apa yang kau berikan. Bersyukur Engkau membentuk kami bukan hanya pengetahuan dan pengalaman, tapi cara hidup kami yang harus terus ditempa, supaya kami bisa menjalani hari 2026 ini dengan baik dan benar. Kalaupun kami masa-masa lalu banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa, ampuni kami, kuduskan, layakan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, untuk menjadi resolusi bagi kami, supaya kami hidup berintegritas dan mencukupkan diri apa yang Kau sudah berikan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah singkat kami, biarlah kami boleh menikmati segala pertolongan-Mu. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, memberkati kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.